Jadi kalau dikatakan, mengapa, apa alasan mengapa ibu harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ibu? Yang pertama, ibu harus merenungkan di hadapan Allah, siapakah saya di hadapan Allah? Ibu harus merenungkan di dalam hatimu, siapakah kamu di hadapan Allah? Kalau kita merenungkan siapa kita di hadapan Allah, seperti perkataan John Calvin, dia berkata, tanpa pengenalan akan diri sendiri, kita tidak akan bisa mengenali Allah. Jadi untuk bisa mengenali Allah, kita harus kenal dulu siapa kita. Tuhan di dunia ini banyak toh. Ada Tuhan dari Arab, ada Tuhan dari China, dari apa segala macam dan lain-lain. Tapi mengapa sih kita harus memilih Yesus? Jawabannya simpel. Karena hanya Yesus satu-satunya yang hidup. Nah, Ibu Lucy tentu di dalam hidup ini ibu pengen terus hidup, bukan? Ibu bekerja keras agar bisa makan. Ibu sakit cari rumah sakit terbaik agar hidupnya terus berkelanjutan. Makannya dijaga agar sehat selalu panjang umur. Itu keinginan semua manusia. Semua manusia sejatinya di bumi ini ingin hidup lebih lama. Ingin hidup terus. Tapi mereka lupa bahwa pada akhirnya pun semuanya akan mati karena dosa yang ada pada mereka. Nah, hanya Yesus Kristus yang telah mati namun hidup kembali. Yang artinya, kalau kita itu sebenarnya pengen hidup lama, kalau sebenarnya kerinduan kita adalah hidup itu, tapi karena kita berdosa kita tidak bisa sampai kepada hidup itu, maka bukankah seharusnya kita percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya yang telah hidup? Jadi kalau manusia merindukan hidup, dia seharusnya datang kepada Yesus yang telah hidup. Nabi-nabi yang lain, dewa-dewa, apa segala macam, apakah mereka hidup? Tidak. Sehebat apapun pandangan teologi mereka, sekompleks apapun pandangan teologi mereka, tapi pada akhirnya mereka tetap ditelan oleh kematian itu. Sedangkan Yesus Kristus, dia telah mati, namun bangkit sebagai bukti bahwa ia tidak dikuasai oleh kematian itu. Inilah alasan mengapa sebenarnya semua orang itu harus percaya kepada Yesus. Jadi saya, Elia Myron, mengapa saya percaya kepada Yesus? Karena saya tahu diri. Saya pada akhirnya akan mati. Tapi saya tidak mau di dalam kematian terus. Saya mau hidup. Saya mau memperoleh hidup. Maka agar saya memperoleh hidup, saya percaya kepada siapa? Saya percaya kepada batu-batu. Batu-batu tidak semuanya mati, tidak bisa memberikan saya hidup. Saya percaya kepada pohon, saya percaya kepada patung. Apa yang mereka berikan kepada saya? Mereka tidak bisa beri apapun kepada saya. Tapi kalau saya sadar saya akan mati, tapi saya rindu saya pengen hidup, maka saya menggantungkan nyawa saya kepada Yesus yang telah hidup. Karena kalau dia sendiri telah menang atas maut, kalau dia sendiri dapat menghidupkan dirinya sendiri, maka apa susahnya bagi dia untuk menghidupkan saya dari kematian saya. Dan di sepanjang sejarah, sejak semesta ini dibentangkan oleh Allah, tidak ada pribadi yang seperti Yesus, yang telah mati namun hidup kembali. Inilah alasan mengapa ibu menjadi Kristen. Inilah alasan mengapa ibu harus percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang telah menang. Di luar dia tidak ada yang menang. Makanya Tuhan Yesus bersabda apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang apapun yang kau lakukan, mau banyak uangmu, mobilmu mewah, rumahmu gedong, ya, kamu punya banyak duit, pada akhirnya semuanya akan mati. Sehingga kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa, Elia. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa, Ernie Koang. Kamu nggak bisa buat apa-apa, Lucy, di luar aku. Karena apa? Apapun yang kamu miliki di bumi ini tidak akan bisa menolongmu dari kematian. Hanya aku yang telah mati dan hidup kembali yang akan bisa menolongmu, maka percayalah kepadaku, kata Yesus. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 23-24 Tuhan Yesus bilang apa? Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus bilang begitu karena dia membuktikan bahwa dia itu tidak takluk, tidak kalah kepada kematian. Jadi, kalau ibu menjadi Kristen karena ibu ikut suami, itu hal yang baik. Tapi alangkah lebih baik kalau ibu sendiri mengerti pada dirimu sendiri, mengapa kamu harus mengikut Yesus. Yang dengan demikian, fakta bahwa tidak ada yang hidup selain Yesus, itu akan membuatmu tidak akan keluar dari Yesus dan tidak akan meninggalkan Yesus.
Satu-satunya yang telah hidup hanya Yesus. Maka jikalau kamu mau hidup, bukankah seharusnya kamu memberi nyawamu kepada Yesus yang telah hidup itu? Jadi orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti mengapa dia harus percaya kepada Yesus. Orang mau, oh Yesus tuh hanya nabi, Yesus tuh hanya ini. Mana ada nabi sudah ada sebelum dunia ada. Mana ada nabi berkata, Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Mana ada nabi berkata, akulah hidup itu. Mana ada nabi berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mana ada nabi berkata, akulah sang kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada. Ya, cuma kebebalan hati orang menolak dia karena tersandung dengan kemanusiaannya. Kemanusiaan Kristus. Jadi, alasan mengapa ibu harus menjadi Kristen adalah karena hanya Yesus, hanya Kristus Yesus satu-satunya yang telah menang atas kematian. Maka kita yang tahu diri bahwa kita akan mati, kita menggantungkan diri kita kepada Dia, Yesus Kristus, agar kita hidup kembali sebagaimana Ia telah hidup sebagai tanda kemenangannya. Itu alasan kita menjadi Kristen. Gitu. Jadi, ibu sekarang udah mengerti mengapa ibu harus dalam Yesus. Ibu sudah mengerti jangan tinggalkan Yesus karena tidak ada yang seperti Yesus. Maka tekun di dalam, lakukan perintah-perintah Yesus. Kasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus bersabda, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Begitu. Ya. Jadi Bu Lucy, semangat selalu dalam Tuhan. Dan ingat, lakukan perintah-perintah Tuhan. Kasihi segala sesuatu. Allah, sesama, dan juga musuhmu. Tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum Yesus. Hukum nabi-nabi, hukum yang lain tidak ada yang bisa mengalahkan hukum Yesus. Ya, ada suatu prasasti di Tiongkok ya, orang Cina. Mereka punya saya katakan dalam dinasti China itu ada frasa yang berkata bahwa janganlah kamu lakukan apa yang orang lain nggak mau jangan kamu melakukan apa yang kamu nggak pengen orang lakukan kepada kamu. Itu hukum orang China. Tapi hukum Kristus lebih tinggi. Lakukanlah apa yang pengen orang lain perlakukan kepada kamu. Itu hukum Yesus. Tidak ada hukum yang lebih indah daripada hukum Kristus. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Kristus. Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang ingin, apa yang mau agar orang lain perlakukan buat kamu. Itulah hukumnya. Jadi Yesus Kristus itu unggul dalam segala hal, dalam hal aspek apapun. Tidak ada yang seperti dia. Dia benar, dia tidak berdosa, dia telah menang, dia telah bangkit. Dia suci, dia murni. Maka kita yang tidak seperti itu, kita mempercayakan diri kepada dia, bersatu dengan dia melalui baptisan, agar kita diperhitungkan sebagai orang benar oleh kebenaran Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan pembenaran oleh karena iman. Sanctification, purification, oleh iman daripada Kristus. Kita dikuduskan. Justification oleh dia. Nah, ini yang tidak ada di dalam teologi apapun selain daripada kekristenan. Maka orang-orang Kristen, kamu harus bangga punya Kristus. Kamu harus bangga punya Yesus karena apa? Tidak ada yang seperti dia kamu temukan dimanapun. Oh, dia jadi manusia, dia begini. Justru Allah itu harus menjadi manusia agar manusia tahu siapa Allah itu. Jangan tersandung karena itu. Itu ya, Bu Lucy ya. Jadi saya harap Bu Lucy kuat dalam Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi seorang Kristen yang sejati sampai pada akhir pertandingan kita. Gitu ya. Ya, makasih Elia Myron. Bu Lucy mungkin ada pertanyaan mumpung lagi di atas ini, sekalian tanya Bu, karena ini berlomba yang mau naik Bu. Betul. Mic-nya dibuka tuh. El bisa bantu buka. Minta El aku bisa buka. Mic-nya bisa dibantu buka, El. Ya, Oh, ya, sudah. ya, sudah. Kakak ada sedikit sih yang buat saya benar-benar apa sih masih jadi pertanyaan, karena selama ini mungkin
ya saya sih masih belajar untuk tumbuh iman saya, dan saya mengenal Yesus, dan apa memikul salib Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa sih. Begini Kak, apa namanya, terkadang saya pengen benar-benar percaya, sungguh percaya kalau penyertaan Tuhan Yesus itu benar-benar nyata begitu. Jadi apa yang saya langkah, setiap saya melangkah tuh saya berdoa, saya hanya apa namanya, berpikir kalau Tuhan itu akan selalu ada buat saya. Cuman semakin saya kuat iman atau semakin saya berdoa, malah justru seolah-olah kalau untuk manusiawinya saya itu kayak saya malah dicobain gitu loh, kayak dikasih ujian atau apa. Mungkin Tuhan menguji iman saya, atau Betul. saya tuh masih tetap jalan ke situ, atau saya apa namanya kecewa tidak dengan agama ini begitu. Mungkin itu sih ini pikiran manusianya begitu, tapi saya percaya Simpelnya penyertaan Tuhan itu adalah beda. ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, iblis itu pun semakin berusaha menarik kita dengan membuat kita tidak nyaman. Ya, jadi Iya, semakin kita mendekatkan diri sama Tuhan, iblis tuh tidak suka. Maka dia menyiksa kita dengan penderitaan-penderitaan agar kita nggak nyaman ikut Tuhan. Tapi perintah Tuhan kita apa? Bertekunlah, setialah, karena ada upah yang menantimu di balik semuanya itu. Tuhan izinkan iblis mencobai kita, Tuhan izinkan iblis menyakiti kita, karena Tuhan tahu kita bisa melawan dia. Jadi, kalau ibu berkata, aduh saya seperti kurang percaya, kenapa? Kadang dilema, saya sanggup nggak ya, iya, ini benar nggak ya, begitu. Ibu harus tetap iya, setia. Ya, andalkan Tuhan di dalam perjalanan iman itu. Gitu. Karena dia sumber pengharapan dan kekuatan orang percaya. Jadi jangan lupa, jangan putus berdoa, minta Tuhan berbelas kasih dan Tuhan sertai selalu. Gitu ya, Bu ya. Jadi kuat ya. selalu. Amin. Terima kasih. Tuhan Ya, Yesus memberkati Kakak Elias. yap. Oke. Terima Oke, kasih Cece. makasih El. Aku turun juga El. Thank you. Oke, ya, ya. Thank you. Yuk. Oke. Gitu ya. Jadi semakin dekat sama Tuhan, teman-teman, akan semakin kuat iblis menarik kita. Justru orang yang semakin jauh dari Tuhan, pencobaannya itu berkurang. Kenapa? Karena dia sudah dimiliki oleh lawannya Tuhan. Orang semakin jauh dari Tuhan, mungkin kelihatannya sangat diberkati. Nyaman sekali, betul? Sehingga dia tidak punya refleksi iman dalam dirinya untuk semakin dekat dengan Kristus. Lihatlah rasul-rasul Tuhan, ketika semakin dekat dengan Kristus, menderita. Berbahagialah orang yang menderita dalam Tuhan, karena mereka yang punya kerajaan surga. Ya, jadi, waduh, saya dekat dengan Tuhan, tapi kenapa saya semakin menderita? Alkitab berkata, berbahagialah kamu. Jangan bersungut-sungut. Justru kamu harus senang. Kenapa? Karena Tuhan percaya sama kamu. Jadi kalau Tuhan udah percaya sama kamu, jangan hianati kepercayaannya. Dengan apa? Dengan mundur dari kepercayaan itu. Lewati terus. Tekun sampai kamu menemukan ujung dari pertandingan. Ya? Jadi, berbahagialah kalau ada pain ketika kamu percaya.